Chapter 1481. Bang! Badai api setinggi 10.000 kaki menyapu langit saat ini. Temperaturnya yang menakutkan menyebabkan nyala api yang membara di seluruh Pulau Naga Timur meskipun jaraknya sangat jauh. Beberapa orang yang lebih lemah terkejut saat mengetahui bahwa darah di tubuh mereka mulai mendidih. Badai api yang mengerikan. Pertempuran yang sangat kacau di seluruh Pulau Naga Timur menjadi sunyi ketika badai yang mengguncang bumi ini muncul. Banyak pasang mata dipenuhi dengan kejutan yang kaya saat mereka menatap badai api yang memenuhi pandangan mereka. Bahkan seseorang yang sekuat Xuan Mo akhirnya mengungkapkan ekspresi serius saat dia merasakan kekuatan pemusnahan ini. Sepertinya itu adalah serangan yang dilepaskan oleh bocah itu. Ekspresi tetua pertama dari Pulau Naga Barat tiba-tiba berubah. Suaranya mengandung keterkejutan yang luar biasa. Apa? Kelopak mata Xuan Mo dan tetua pertama lainnya bergerak-gerak saat mendengar berita ini. Hati mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Jika mereka terseret ke dalam serangan yang begitu menakutkan, mereka tidak akan bertahan, namun serangan seperti itu berasal dari tangan bintang satu yang maju Do Sheng. Dia memang layak menjadi teman Kaisar Naga. Dengan bantuannya, Kaisar Naga mungkin akan mendapatkan waktu yang lebih mudah. Kelompok dari Pulau Naga Timur bertukar pandang. Mereka bisa melihat kegembiraan di wajah masing-masing. Ini adalah sesuatu yang bisa membuat mereka bersemangat setelah terus-menerus mendengarkan serangkaian berita buruk. Sosok Xiaoyan dengan cepat ditarik kembali ke alam kosong. Botol giok muncul di tangannya saat dia menarik kembali. Dia dengan cepat memasukkan pil obat ke dalam mulutnya. Setelah melepaskan kemarahan ilahi musim semi kuning dan nyala teratai 5 warna yang paling menakutkan berturut-turut telah membuatnya lelah. Selain itu, ia juga telah membentuk tubuh 3000 ilusi petir, pada saat terakhir dan memanfaatkan ketidakmampuan 3 Raja Naga untuk merasakan lingkungan mereka setelah mereka diserang oleh kemarahan ilahi musim semi kuning untuk diam-diam muncul di belakang mereka. Akhirnya, dia meledakkan Angry Buddha Lotus Flame dan benar-benar menelan 3 Raja Naga dalam kekuatan paling merusak dari teratai api. Beberapa serangan yang dia lepaskan ini akan menyebabkan bahkan seorang ahli bintang 3 Do Sheng menderita cedera serius jika mereka tertangkap basah. Xiaoyan jelas menyadari kekuatan kemarahan ilahi musim semi kuning dan Angry Buddha Lotus Flame. Yang satu berspesialisasi dalam menyerang jiwa sementara yang lain membual tentang kehancuran yang menghancurkan. Kekuatan dari kombinasi keduanya bisa digambarkan sebagai mengerikan. Badai itu seperti bencana alam di alam kosong karena memancarkan suhu yang menakutkan dan gelombang seperti pemusnahan. Bahkan Xiaoyan tidak berani dengan mudah menyentuh gelombang serangan ini. Meskipun kemarahan ilahi musim semi kuning dan Angry Buddha Lotus Flame sangat kuat, tubuh naga Void kuno juga luar biasa tangguh. Selain itu, ketiganya memiliki kemampuan luar biasa. Akan sulit untuk membunuh mereka. Mata Xiaoyan dengan cepat berkedip saat dia dengan cepat terbang kembali. Mengaum. Badai api yang sangat besar di kejauhan bergetar hebat saat pikiran ini melintas di hati Xiaoyan. Kecepatan rotasinya perlahan melambat. Akhirnya, auman naga yang dipenuhi dengan niat membunuh yang liar dipancarkan dari badai api. Mereka memang belum mati. Hati Xiaoyan sedikit tenggelam saat mendengar raungan naga ini. Sepertinya dia benar-benar bermimpi ingin membunuh 3 Raja Naga dengan satu serangan. Bang! Segera setelah raungan naga dipancarkan, cakar naga yang berukuran ratusan kaki diperpanjang dengan keras dari badai. 3 naga, yang panjangnya puluhan ribu kaki, dengan paksa keluar dari badai. Mata naga merah darah besar itu sangat ganas saat mereka menatap Xiaoyan dengan saksama di kejauhan. Ketiga naga yang sangat besar ini adalah wujud sebenarnya dari 3 Raja Naga besar, tetapi penampilan mereka sangat menyedihkan. Darah mengalir keluar dari tubuh naga besar mereka seperti aliran. Lebih dari setengah sisik mereka, yang sebesar kepala manusia, telah hancur. Luka dalam menutupi tubuh mereka seperti parit. Bahkan samar-samar mungkin untuk melihat tulang putih yang padat di dalam luka.
Meskipun mereka bertiga telah selamat dari kemarahan ilahi musim semi kuning dan Angry Buddha Lotus Flame, mereka telah membayar harga yang mahal. Bajingan kecil, raja ini akan memastikan bahwa Anda mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. 3 naga besar berlama-lama di ruang kosong. Naga yang sangat padat mungkin akan menyebar. Tampaknya seluruh dunia gemetar pada saat ini. Raungan ganas bergemuruh di atas dunia kosong ini seperti guntur sebelum menyebar ke kejauhan. Xiao Yan tampak seperti semut yang tidak penting saat dia berdiri di depan ketiga naga yang sangat besar ini. Wajahnya tanpa sadar bergerak beberapa kali pada saat ini. Sayap tulang di belakangnya mengepak dan tubuhnya tiba-tiba ditarik ke belakang. 3 raja naga besar sudah gila. Dia kemungkinan akan mati jika dia bertarung dengan mereka. Bang! Tubuh Xiao Yan baru saja ditarik kembali ketika 3 raja naga besar itu melebarkan mulut besar mereka yang ganas. 3 pilar cahaya yang lebarnya 1000 kaki ditembakkan dengan ledakan. Pilar cahaya mengandung kekuatan destruktif yang sangat menakutkan. Kemungkinan Xiao Yan akan benar-benar lenyap jika dia dipukul oleh mereka. Reinkarnasi Buddha yang marah. 3 pilar cahaya besar menutup semua jalan mundur Xiao Yan. Ekspresinya menjadi sangat serius pada saat kritis ini. 4 kelompok api surgawi dimuntahkan dari mulutnya. Mereka dengan cepat membengkak dan berubah menjadi lempengan setinggi 1000 kaki yang dibuat oleh lingkaran api. Energi misterius perlahan menyebar dari dalam piring. Ini adalah keterampilan Do unik yang telah dipahami Xiao Yan saat maju ke kelas Do Seng saat itu. Pelat api besar baru saja terbentuk ketika pilar cahaya pertama datang dengan kecepatan seperti kilat. Akhirnya, mereka bertabrakan satu sama lain. Bang! Seluruh dunia hening saat tabrakan terjadi. Kekuatan aneh dipancarkan dari dalam pelataran api melingkar sebelum pilar cahaya mengeluarkan suara swoosh saat melesat ke belakang. Bro, meskipun pilar cahaya dipantulkan, kekuatan yang menembus pelat api masih menyebabkan Xiao Yan memuntahkan seteguk darah segar. Bang bang! 2 pilar cahaya lainnya dengan cepat mengikuti di belakang pilar cahaya pertama, tetapi semuanya akhirnya dipantulkan. Namun demikian, pelat api juga meledak dengan ledakan setelah pilar lampu terakhir dipantulkan. Seteguk darah segar lainnya diludahkan dari mulut Xiao Yan saat tubuhnya terbang kembali 10.000 kaki. Boom boom! Ketiga pilar cahaya yang dipantulkan itu dengan kejam dihancurkan ke tubuh besar dari 3 raja naga besar di depan mata mereka yang terpana. Hal ini menyebabkan luka mereka yang semula menyedihkan semakin parah. Bunuh dia! Raungan liar dan keras ini bergema di sekitar alam kosong. Bahkan Raja Naga Utara yang paling jahat pun menjadi marah saat ini. Serangan gabungan dari mereka bertiga, 3 Raja Naga besar, tidak hanya gagal untuk menghabisi Xiao Yan dengan cepat, mereka malah membiarkan Xiao Yan membuat mereka lebih buruk. Mereka akan kehilangan semua reputasi mereka jika masalah ini menyebar. Kalian semua harus kehilangan lebih banyak tulang jika ingin membunuhku. Xiao Yan sekali lagi dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Dia mengangkat wajahnya yang agak pucat dan menyeka bekas darah dari sudut mulutnya. Mata hitamnya menunjukkan kegilaan. 3 Raja Naga besar memojokkannya sampai mati. Xiao Yan meludahkan darah saat kegilaan muncul di matanya. Kedua tangannya membentuk segel tangan, dan sosok ilusi yang sangat besar sekali lagi menutupi tubuhnya. Mau! Rasa pusing menyebar ke seluruh kepala Xiao Yan saat sosok ilusi itu muncul, tapi dia terus mengatupkan giginya. Dia sekali lagi mengaktifkan kekuatan spiritualnya untuk melepaskan kemarahan ilahi musim semi kuning. Serangan kekuatan spiritual yang menakutkan melonjak sekali lagi dan dengan kejam menyerang 3 Raja Naga besar. Pada saat itu, mata raksasa berwarna darah dari 3 Raja Naga besar menunjukkan keremangan. 2 serangan spiritual terus-menerus menimbulkan kerugian besar bagi mereka. Mati. Raja Naga Utara adalah yang pertama pulih dari serangan spiritual ini. Tubuhnya yang besar tiba-tiba bergoyang karena dengan cepat berubah menjadi sosok manusia. Dengan sekejap, dia muncul di depan Xiao Yan.
Ekspresinya ganas saat dia melayangkan pukulan ke depan, yang dengan berat mendarat di dada Xiaoyan. Grup, seteguk besar darah segar dimuntahkan dari mulut Xiaoyan. Ekspresinya galak saat dia melihat wajah ganas Raja Naga Utara di depannya. Senyuman liar muncul di wajahnya. Sebuah teratai api 4 warna muncul dengan jentikan tangannya dan kemudian menabrak tubuh Raja Naga Utara. Meledak. Ledakan. Sebuah teratai api meletus sekali lagi, dan Raja Naga Utara terlempar sejauh 10.000 kaki karena ledakan tersebut. Seteguk demi seteguk darah dimuntahkan dengan liar seolah-olah tidak ada biaya. Dia tidak berharap Xiaoyan menjadi lebih kejam darinya. Xiaoyan telah menukar pukulan dengan pukulan. Bagian dalam tubuh Xiaoyan berubah menjadi berantakan total oleh telapak tangan Raja Naga Utara setelah Xiaoyan menggunakan kekuatannya yang tersisa untuk melepaskan teratai api yang mengirim Raja Naga Utara terbang. Bahkan dada Xiaoyan telah sedikit tenggelam. Tanpa tubuhnya yang sangat kuat, kemungkinan telapak tangan dari Raja Naga Utara akan menyebabkan tubuhnya meledak, mengakibatkan kematiannya. Dua sosok cahaya disertai dengan keinginan membunuh yang mengguncang bumi datang bergegas sementara Xiaoyan berjuang untuk mengatur napas. Mereka adalah Raja Naga dari selatan dan barat. Mata keduanya merah padam, dan mereka tampak sangat marah. 3 Raja Naga besar telah dipukuli hingga kondisi menyedihkan oleh seseorang dari anggota generasi muda. Hanya dengan memikirkannya saja, pikiran rasional mereka berdua akan dikalahkan oleh kegilaan. Bajingan kecil, pergi dan mati. Ekspresi Raja Naga Selatan sangat ganas. Lengannya berubah menjadi cakar besar yang dengan kejam menghantam kepala Xiaoyan. Jika telapak tangan ini menyerang Xiaoyan, kepala Xiaoyan akan meledak menjadi kabut berdarah. Melihat cakar naga yang diperbesar dengan cepat di depannya, tubuh Xiaoyan mulai gemetar saat menghadapi ancaman mematikan. Jantung di dada Xiaoyan tiba-tiba mulai berdetak kencang. Garis darah aneh yang tersembunyi di dadanya mulai mengalir keluar dengan tenang. Itu dengan cepat memasuki banyak pembuluh darah di dalam tubuhnya. Bang, bang, bang. Setelah perasaan darah mengalir ke pembuluh darahnya, Xiaoyan tiba-tiba merasakan kekuatannya, yang benar-benar habis, benar-benar kembali dalam sekejap. Apalagi, itu tampak lebih kuat dari kondisi puncak sebelumnya. Ini adalah, perubahan mendadak ini menyebabkan Xiaoyan terkejut. Dia dengan cepat pulih dan bersiap untuk buru-buru menghindar ketika cahaya keemasan yang sangat terang tiba-tiba melintas melewati matanya. Mata Xiaoyan terkejut saat cahaya keemasan melintas karena dia melihat lengan Raja Naga Selatan dipotong. Tempat di mana lengannya patah sangat mulus. Kejutan dengan cepat menghilang. Xiaoyan tiba-tiba menoleh, hanya untuk menemukan sosok berambut ungu perlahan berjalan di udara. Pedang emas seperti cairan perlahan mengalir melalui tangannya sementara kekuatan penghancur perlahan menyebar darinya. Di saat yang sama, suara sedingin es yang misterius menyebar dengan tekanan. Kaisar ini akan selamanya memenjarakanmu di penjara naga jika kamu berani menyentuhnya. Chapter 1482. Rambut ungu panjang secara alami milik Xian, tapi tubuhnya saat ini memancarkan tekanan menakutkan yang membuat Xiaoyan takut. Tekanan ini berasal dari pedang emas seperti cairan yang dia pegang di tangannya. Raja Naga Selatan melihat lengannya yang hilang dengan mata tumpul. Setelah berubah menjadi lengan naga, pertahanan tubuhnya telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Bahkan jika dia menerima pukulan langsung dari Doseng Bintang 5, tidak mungkin lengannya dipotong dengan mudah. Namun, pedang pembunuh naga. Apakah itu pedang pembunuh naga? Anda telah memanggil pedang pembunuh naga. Keadaan kusam ini berlanjut sesaat sebelum dia merasakan rasa sakit hebat yang ditularkan dari lengannya yang hilang. Raja Naga Selatan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia memandang Xian berjalan di udara. Akhirnya, matanya berhenti pada pedang emas seperti cairan yang dia pegang. Matanya menyusut ke ukuran lubang pin saat seruan kaget yang berisi ketidakpercayaan besar keluar dari mulutnya. Hati Raja Naga Barat di sampingnya juga bergetar dengan keras.
Mata merah cerah itu mengungkapkan ekspresi kaget di dalamnya. Seluruh tubuhnya gemetar saat dia melihat pedang emas seperti cairan di tangan Ziyan. Ekspresi ngeri akhirnya muncul di wajahnya. Pedang pembunuh naga bukanlah senjata. Sebaliknya, itu adalah keterampilan Dou yang sangat kuat yang dimiliki oleh suku naga Void kuno. Keterampilan Dou ini hanya bisa dilepaskan oleh naga kuno yang memiliki garis keturunan bangsawan paling murni. Bahkan 3 raja naga besar tidak dapat menggunakannya, tetapi tidak satu pun dari mereka pernah mengharapkan Ziyan saat ini untuk dapat memanggilnya. Harus diketahui bahwa bahkan Kaisar Naga terakhir harus mencapai kekuatan Doseng bintang 6 sebelum nyaris tidak bisa memanggil pedang pembunuh naga. Namun, Ziyan hanya di kelas Doseng bintang 4 awal. Pedang pembunuh naga, seperti namanya, secara khusus digunakan untuk membunuh naga. Ini bisa dianggap sebagai teknik yang hanya dimiliki oleh Kaisar Naga. Kecuali jika kekuatan seseorang jauh melebihi naga kuno yang memegang pedang pembunuh naga, naga kuno itu akan menjadi lemah seperti kembang tahu di bawah pedang. Pedang pembunuh naga. Semua orang di Pulau Naga Timur membeku saat ini. Mereka mengangkat kepala. Semua mata mereka mengandung ketakutan yang kaya saat mereka melihat sosok yang berdiri di ruang kosong. Bahkan seorang ahli seperti Suan Mo tanpa sadar merasakan tubuhnya bergetar. Mereka semua merasakan ketakutan dan teror yang berasal dari garis keturunan mereka. Pedang pembunuh naga adalah hal yang paling ditakuti oleh semua naga Void kuno di dalam hati mereka. Kaisar Naga sebenarnya telah memanggil pedang pembunuh naga. Banyak sesepuh di Pulau Naga Timur gemetar saat melihat ke alam kosong. Mereka begitu gembira hingga air mata membasahi wajah mereka. Seorang Kaisar Naga yang bisa memanggil pedang pembunuh naga adalah Kaisar Naga sejati. Oleh karena itu, mulai saat ini, Ziyan akhirnya memiliki otoritas untuk memerintah seluruh suku naga kuno. Pedang pembunuh naga telah muncul. Jelas siapa Kaisar Naga itu. Kalian semua harus berhenti bersikap keras kepala. Hati-hati untuk berakhir dalam kondisi yang mengerikan saat pedang pembunuh naga menghantam kepalamu di masa depan. Tetua pertama dari Pulau Naga Timur melayang di udara dan meraung keras sambil memegang tongkat jalan berbentuk naga di tangannya. Ekspresi beberapa prajurit dari 3 pulau naga berubah setelah mendengar raungan ini. Bahkan Suan Mon dan 2 sesepuh lainnya tidak berani mengucapkan sepatah kata pun saat ini. Tekanan dari pedang pembunuh naga memancar ke seluruh alam kosong menyebabkan mereka merasa sangat tidak nyaman. Mereka merasa seolah-olah benda yang bisa membunuh seekor naga seolah-olah sedang menyembelih ayam akan tiba-tiba turun dan jatuh di atas kepala mereka. Bang bang, keheningan menutupi Pulau Naga Timur. Sesaat kemudian, beberapa prajurit dari 3 pulau tidak dapat menahan tekanan yang berasal dari garis keturunan mereka ini. Mereka berlutut di ruang kosong di kejauhan. Segera setelah kelompok orang pertama ini berlutut, semakin banyak naga kuno mulai membuat pilihan setelah berjuang, dan pada akhirnya, mereka memilih untuk menyerah. Ekspresi Suan Mo dan eselon atas yang kuat lainnya dari 3 pulau secara bertahap memucat saat melihat lebih banyak prajurit berlutut. Mereka sadar bahwa situasi hari ini sudah diputuskan. Di masa depan, Pulau Naga Timur pasti akan jauh melampaui 3 pulau naga besar. Cepat pergi. Raja Naga Barat dengan paksa menekan kengerian di dalam hatinya ketika situasi di Pulau Naga Timur berubah drastis. Raungan geram terdengar dan tubuhnya langsung mundur. Raja Naga Selatan tidak peduli dengan lengannya yang patah. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan saat dia mundur. Pengkhianat. Pedang pembunuh naga, eksekusi. Mata ungu Ziyan menatap kedua sosok yang mundur dengan ketidakpedulian dingin. Suara sedingin es yang menusuk tulang keluar dari mulutnya, dan pedang pembunuh naga perlahan-lahan diangkat dan diayunkan ke arah Raja Naga Barat. Pedang itu terayun ke bawah. Fluktuasi aneh muncul dari ujung pedang dengan kecepatan seperti kilat. Pulau Naga Barat merasakan sesuatu saat pedang itu terayun ke bawah. Teror di matanya menjadi lebih intens saat raungan rendah keluar dari mulutnya.
Lapisan demi lapisan sisik naga muncul di atas kepala, tubuh, lengan, dan separuh tubuhnya. Sisik naga ini mengandung kilau aneh seolah-olah tidak bisa dipecahkan. Namun, pertahanan yang sangat kuat ini hancur dalam sekejap. Energi aneh yang dipancarkan dari pedang pembunuh naga itu menembus ruang itu sendiri dan dengan lembut menebas tubuhnya. Grup, fluktuasi berlalu dan ekspresi Raja Naga Barat langsung memucat. Seteguk darah segar dimuntahkan dengan liar saat dia menundukkan kepalanya karena terkejut. Dia bisa melihat luka besar yang tampak buas meluncur di bahunya saat menuju ke pinggangnya. Sisik naga tangguh yang menutupi tubuhnya terbelah seperti kembang tahu. Irisan itu sangat halus saat darah segar mengalir di bawah sisik naga. Seseorang bahkan samar-samar bisa melihat organ dalamnya yang bergerak di dalam. Hanya tebasan yang diperlukan untuk melukai Raja Naga Barat. Kekuatan pedang pembunuh naga memang bisa digambarkan sebagai sesuatu yang menakutkan melawan naga void kuno. Ah! Pekikan menyedihkan terdengar dari mulut Raja Naga Barat sebagai teriakan yang mengguncang bumi. Rasa sakit hebat yang menembus jauh ke dalam tulangnya menyebabkan tubuhnya gemetar. Gelombang demi gelombang pusing terus menyerang pikirannya. Raja Naga Selatan, yang berada tidak jauh dari Raja Naga Barat, merasakan anggota tubuhnya menjadi sedingin es setelah melihat bentuk potongan. Dia dengan kasar menelan seteguk air liur. Dia berhenti memiliki pikiran untuk menyelamatkan orang lain saat ini. Satu-satunya pikiran yang dia miliki adalah bergegas dan pergi. Kekuatan pedang pembunuh naga hampir membuatnya pingsan. Meneguk, Xiao Yan menelan seteguk air liur. Hatinya penuh dengan keterkejutan. Dia secara pribadi telah mengalami betapa menakutkannya kekuatan pertahanan dari ketiganya. Bahkan pemusnahan teratai api terkuatnya hanya melukai mereka, tapi tebasan lembut dari pedang Ziyan ini hampir merenggut nyawa Raja Naga Barat. Cepat dan kabur. Raja Naga Selatan mengeluarkan suara gemuruh saat tubuhnya mundur dengan cepat. Raja Naga Barat itu juga mengerti bahwa dia akan mati begitu saja jika dia tetap tinggal. Dia meraih luka yang tampak buas di dadanya, menggerakkan Douqi di dalam tubuhnya, dan dengan gila mundur. Ziyan perlahan berjalan melewati Xiao Yan. Matanya dingin dan acuh tak acuh saat dia melihat keduanya melarikan diri. Dia sekali lagi mengangkat pedang pembunuh naga di tangannya dan dengan lembut menebasnya. Saat pedang ini menebas, Xiao Yan melihat seikat kecil rambut ungu panjang milik Ziyan berubah menjadi warna putih keabu-abuan. Pedang pembunuh naga ini menghabiskan tenaga hidup Ziyan. Hati Xiao Yan bergetar hebat saat dia menyaksikan rambutnya berubah. Karena kamu ingin memojokkan kami sampai mati, aku akan bertarung habis-habisan denganmu. Perasaan kematian segera muncul di hati Raja Naga Barat dan Selatan saat pedang Ziyan menebas. Keduanya mengalami luka parah. Mereka kemungkinan besar akan mati jika tebasan ini mengenai mereka. Selain itu, pengalaman mereka sebelumnya memberitahu mereka bahwa mereka tidak akan bisa melarikan diri dari pedang pembunuh naga. Mereka berdua dipaksa dalam keadaan gila saat seteguk besar darah pucat keemasan tiba-tiba keluar dari mulut mereka. Kaisar Naga Bel. Darah emas dengan cepat menyebar di depan mereka berdua dan berubah menjadi lonceng emas setinggi 100 kaki, yang melilit Raja Naga Barat dan Selatan. Dentang. Fluktuasi aneh itu mendekat dengan kecepatan seperti kilat setelah lonceng emas besar terbentuk. Akhirnya, itu menghancurkan dengan lonceng emas besar. Bang! Lonceng emas besar itu memancarkan gelombang riak melingkar saat suara keras itu dipancarkan. Lonceng emas besar meledak dan riak yang tersisa menghantam Raja Naga Barat dan Selatan. Satu kaki dari masing-masing terbang. Dalam beberapa menit, kedua Raja Naga besar itu telah menjadi Raja Naga yang lumpuh. Apa menurutmu pengkhianat layak melepaskan kekuatan Kaisar Naga? Senyum dingin muncul di wajah Ziyan saat dia melihat duo yang sangat menyedihkan itu. Pedang pembunuh naga di tangannya sekali lagi menebas tanpa ampun. Grup, pedang ini tidak berhasil ditebas saat sosok halus Ziyan bergetar setelah dia baru saja mengangkatnya.
Seteguk darah emas gelap keluar dari mulutnya saat ekspresinya memucat. Meski tebasan ini belum selesai, masih ada fluktuasi yang dipancarkan. Itu dengan cepat bergegas menuju Raja Naga Selatan dan Barat. Dalam keadaan terluka parah, mereka berdua hanya bisa merasakan riak semakin dekat dengan keterkejutan dan ketakutan. Swoosh! Namun, sesosok tubuh bergegas dengan kecepatan seperti kilat setelah keduanya hendak disambar oleh riak itu. Itu adalah Raja Naga Utara, yang belum menunjukkan dirinya. Dia meraih bahu mereka berdua dan seteguk darah emas dimuntahkan. Selanjutnya, dia mempercepat dan menghilang dari alam kosong dalam beberapa kilatan. Ah! Pekikan yang menyedihkan dipancarkan dari arah mereka melarikan diri segera setelah mereka menghilang. Jelas, mereka tidak luput dari fluktuasi misterius. 3 Raja Naga besar telah dikalahkan. Tubuh kelompok Suanmo di Pulau Naga Timur segera menjadi sedingin es setelah mereka menyaksikan ketiga sosok yang menyedihkan itu melarikan diri. Tubuh mereka mulai bangkit dari tanah saat mereka melarikan diri ke segala arah bersama dengan beberapa sesepuh dari 3 pulau. Akan menjadi bunuh diri bagi mereka untuk tetap tinggal pada saat ini. Pedang yang menakutkan. Xiao Yan melihat ke tempat ketiga Raja Naga itu menghilang sebelum matanya beralih ke pedang yang tampak seperti cairan di tangan Ziyan. Dia tanpa sadar menghirup lembut udara dingin di dalam hatinya. Chapter 1483. Grup, tubuh Ziyan tidak bergerak bahkan saat ketiga Raja Naga melarikan diri. Mata ungunya dipenuhi dengan niat dingin saat dia menatap ke arah ketiganya menghilang. Sesaat kemudian, pedang emas yang terlihat seperti cairan di tangannya bergetar dan tersebar menjadi ketiadaan. Seteguk darah segar diludahi dari mulut Ziyan sementara pedang pembunuh naga lenyap. Tubuhnya juga mulai turun perlahan. Xiao Yan kaget saat melihatnya jatuh. Dia buru-buru maju dan menangkapnya. Hatinya tanpa sadar terasa sakit setelah melihat wajahnya yang sangat pucat. Tampaknya menggunakan pedang pembunuh naga sangat melelahkan Ziyan. Selain itu, kelelahan semacam ini tampaknya bukan kelelahan Doqi yang sederhana. Saya baik-baik saja. Mata Ziyan menatap Xiao Yan saat dia berbaring dalam pelukannya. Senyum yang agak kuat muncul di wajahnya. Xiao Yan tanpa sadar menggelengkan kepalanya saat mendengar tanggapannya. Dia hanya memeluk Ziyan dan duduk di udara. Kondisi tubuhnya juga sangat mengerikan. Jika kekuatan garis darah yang dipancarkan dari dalam hatinya tidak menyembuhkan banyak mediannya yang rusak, kemungkinan dia akan lumpuh dan menjadi lumpuh. Meskipun dia bukan orang cacat, Xiao Yan saat ini juga berada pada batas kemampuannya. Luka yang dia terima dari melawan 3 Raja Naga besar sendirian terlalu serius. Nah, makanlah. Ini adalah danwan yang paling kamu nikmati makan. Xiao Yan mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya dan menuangkan beberapa pil bundar. Dia melambai pada Ziyan dan tertawa. Apakah kamu masih memperlakukanku seperti gadis kecil? Ziyan tanpa sadar memutar matanya ke arah Xiao Yan setelah mendengar kata-katanya yang menggoda. Dia tanpa basa-basi mengambil pil itu dan memasukkannya ke dalam mulutnya, tapi cara dia memakan pil ini tidak diragukan lagi lebih halus dari sebelumnya. Dia tidak begitu saja melahapnya seperti ketika dia masih kecil. Kaisar Naga, kelompok Elder pertama Pulau Naga Timur dengan cepat terbang dari bawah. Setelah itu, mereka berhenti tidak jauh dari Ziyan dan dengan hormat memanggil. Mereka cukup bijaksana. Mereka semua hanya melirik mereka berdua sebelum buru-buru menundukkan kepala. Tetua pertama, apakah Pulau Naga Timur baik-baik saja? Kemerahan samar muncul di wajah pucat Ziyan setelah melihat sesepuh ini menundukkan kepala. Dia dengan cepat memulihkan ketenangannya dan berjuang untuk berdiri dari pelukan Xiao Yan. Suaranya yang agak lemah kembali menekannya. Melaporkan kepada Yang Mulia, Pulau Naga baik-baik saja. Banyak anggota dari 3 Pulau Naga besar telah melarikan diri. Namun, ada cukup banyak anggota dari suku Naga Void kuno yang telah memilih untuk tetap tinggal di Pulau Naga Timur kami. Tetua pertama dengan hormat menjawab.
Orang-orang yang dia sebutkan secara alami adalah mereka dari 3 pulau yang telah berlutut sebelumnya. Iya, terima mereka untuk sementara dan awasi mereka. Mungkin ada mata-mata dari 3 pulau di antara mereka. Ziyan sedikit mengangguk dan menjawab. Dimengerti. Bagaimana dengan 3 Raja Naga yang agung? Tetua pertama mengangguk sebelum mengajukan pertanyaan dengan sikap ragu-ragu. 3 Raja Naga besar adalah penghalang terbesar untuk penyatuan kembali suku naga kuno. Para Raja Naga Barat dan Selatan memiliki anggota tubuh yang dipotong olehku. Biarpun mereka bisa pulih di masa depan, kekuatan mereka pasti akan berkurang. Hanya Raja Naga Utara saja tidak akan bisa mencapai sesuatu yang hebat. Setelah Pulau Naga Timur pulih, kami akan melancarkan serangan balik dan menyelesaikan penyatuan. Ekspresi tajam melintas di mata ungu Ziyan saat dia berbicara dengan suara samar. Mungkin itu karena dia memiliki konstitusi naga Phoenix, tapi ada tekanan yang mengalir dari kata-katanya saat dia berbicara. Dalam menghadapi tekanan ini, bahkan Xiaoyan diam-diam merasa sedikit tidak bisa berkata-kata. Sulit membayangkan bahwa gadis kecil yang sangat rakus akan menjadi sekejam ini setelah tumbuh dewasa. Dimengerti. Kelompok penatua pertama menghela nafas lega setelah mendengar tanggapannya. Mereka menjawab dengan hormat. Tak satu pun dari mereka yang berani untuk tinggal lebih lama saat mereka membungkuk dan terbang kembali ke Pulau Naga Timur. Ziyan, yang telah memegang pedang pembunuh naga sebelumnya, menyebabkan mereka merasakan ketakutan di dalam hati mereka. Ziyan menoleh setelah melihat tetua pertama dan yang lainnya pergi, hanya untuk melihat ekspresi Xiaoyan yang agak aneh. Dia terkejut saat bertanya, "Apa itu?" Kaisar Naga, ini adalah topi yang sangat besar untuk dipakai." Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dibandingkan dengan Ziyan ini, dia masih lebih memilih gadis kecil yang lugu dan lincah yang suka tinggal di sampingnya sepanjang hari untuk makan. "Ini tidak seperti aku mengudara di depanmu. Mengapa Anda perlu menghela napas?" Ziyan melirik Xiaoyan. Dia tiba-tiba mendekatinya. Senyuman jahat muncul di wajah indahnya saat dia berkata, "Apakah kamu tidak menyukai penampilan ini? Aku sering melihatmu menatap tubuh kakak perempuan Kailin di masa lalu." Batuk, tidak masuk akal. Wajah Xiaoyan memerah saat dia melirik Ziyan. Nada suaranya seperti sedikit tamak dan tidak berperasaan dari sebelumnya. "Hihi." Ziyan menutup mulutnya dan tertawa pelan. Setelah itu, dia dengan cepat berhenti tertawa, menatap Xiaoyan, dan berkata, "Terima kasih banyak kali ini. Jika Anda tidak menahan ketiga Raja Naga untuk waktu yang lama dan melukai mereka dengan serius, pedang pembunuh naga saya yang belum dewasa ini tidak akan bisa membuat pencegahan seperti itu. Tidak perlu berterima kasih padaku. Saya telah melakukan banyak upaya selama periode ini karena Anda." Xiaoyan memutar matanya. Untuk membantu Ziyan menyelesaikan masalah yang dihadapinya, dia telah memikirkan banyak cara untuk menarik suku Python Nine Serene Deep Ground ke sisinya. Selain itu, dia bahkan telah membunuh dan menangkap para ahli dari suku Heaven Demon Phoenix di sepanjang jalan. Dia mengancam mereka dengan sandera untuk memaksa mereka mundur. Setelah bergegas, dia bahkan terlibat dalam pertempuran berdarah habis-habisan dengan 3 Raja Naga besar. Seandainya bukan karena tubuhnya yang kuat, dia mungkin akan benar-benar mati. Tentu saja, mengingat karakter Xiaoyan, dia secara alami tidak akan menyebutkan apa yang telah dia lakukan untuknya. Dia melambaikan tangannya dan bergegas kembali ke Pulau Naga Timur. Tubuhnya baru saja bergerak ketika gelombang rasa sakit yang hebat dari meridiannya yang berkedut dipancarkan. Wajahnya berkedut saat dia dengan lembut menghirup udara dingin. "Sudah bertahun-tahun, tapi Anda masih ingin tampil kuat. Anda harus memulihkan diri di Pulau Naga Timur selama periode waktu ini." Aroma ditransmisikan dari samping Xiaoyan saat dia menarik napas dalam-dalam. Dia merasa lengannya terangkat. Setelah itu dilakukan kontak dengan kulit halus dan lembut. Dia menoleh, hanya untuk menemukan Ziyan mendukungnya.
Dia menggerakkan tubuhnya dan terbang menuju Pulau Naga di kejauhan. Rambut Ziyan menari-nari saat dia terbang. Potongan-potongan itu dengan lembut menyapu wajah Xiaoyan dan tampak sepenuhnya bebas dari kekhawatiran. Pertarungan besar di Pulau Naga Timur akhirnya berakhir dengan Pulau Naga Timur memperoleh kemenangan besar. Kekuatan Pulau Naga Timur pasti akan melonjak setelah pertempuran ini. Itu akan jauh melampaui 3 Pulau Naga besar. Di sisi lain, ketiga Pulau Naga besar akan menunjukkan tanda-tanda penurunan. Pedang pembunuh naga adalah simbol Kaisar Naga. Dulu, banyak prajurit dari 3 pulau tidak percaya Ziyan adalah Kaisar Naga. Namun, keraguan ini pasti akan lenyap setelah kejadian hari ini. Memanggil pedang pembunuh naga oleh Kaisar Naga sejati menciptakan tekanan yang berasal dari dalam garis keturunan mereka dan akan menyebabkan orang-orang dari 3 pulau naga besar membuat pilihan setelah beberapa pertimbangan. Di masa depan, 3 pulau naga besar tidak lagi memiliki kesempatan untuk menyerang Pulau Naga Timur. Mereka akan berubah dari mengendalikan situasi menjadi hanya mampu menanggapi. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu tanpa daya, menunggu Pulau Naga Timur mengumpulkan kekuatannya sebelum akhirnya melenyapkan 3 pulau untuk menyelesaikan penyatuan suku naga kuno. Tentu saja, masih banyak waktu yang dibutuhkan sebelum mencapai tahap itu. Pulau Naga Timur jatuh ke dalam suasana yang sibuk setelah kekalahan 3 Raja Naga Besar. Ada banyak hal yang harus diselesaikan setelah pertempuran, terutama karena Pulau Naga Timur telah mendapatkan banyak penduduk baru. Sementara seluruh Pulau Naga Timur jatuh ke dalam suasana yang sibuk setelah pertempuran besar, Xiaoyan telah menemukan sebuah ruangan tersembunyi dan mengumumkan bahwa dia akan mundur. Cedera yang dia derita kali ini benar-benar terlalu serius. Dia bahkan hampir mati. Oleh karena itu, dia perlu menyesuaikan kondisi tubuhnya untuk menghindari gejala sisa yang akan menghambat kemajuannya. Jika tidak, kerugiannya akan benar-benar tak tertahankan. Aroma cendana samar tertinggal di dalam ruangan yang sunyi. Xiaoyan duduk di atas platform batu yang terbuat dari giok dingin. Kedua matanya tertutup. Energi yang kaya melonjak di sekitar tubuhnya. Itu mengikuti siklus pernapasannya saat perlahan memasuki tubuhnya. Sudah 10 hari sejak Xiaoyan memasuki ruangan ini. Luka yang sangat serius di dalam tubuhnya berangsur-angsur pulih. Meskipun luka-lukanya membaik, Xiaoyan tidak menunjukkan tanda-tanda bangun. Tubuhnya sepertinya telah berubah menjadi patung batu. Dia telah mempertahankan posisi tak bergerak ini sejak dia masuk. Namun, tidak ada yang menyadari bahwa ekspresi tenang seperti gunung di permukaan tidak mencerminkan situasi sebenarnya di dalam tubuhnya seperti yang dibayangkan. Bang-bang, jantung di dalam tubuh Xiaoyan perlahan berdebar kencang. Sulur darah ungu merah akan muncul setiap kali ditumbuk. Darah ini perlahan akan merembes keluar dari hatinya sebelum akhirnya menyebar ke segala arah. Untaian darah merah ungu ini sepertinya memiliki suhu yang sangat menakutkan. Meridian dan otot yang dialirkannya tiba-tiba akan mendidih. Jenis mendidih ini tidak menyebabkan Xiaoyan merasakan sakit yang hebat. Sebaliknya, itu secara samar-samar membawa perasaan misterius terlahir kembali. Xiaoyan tidak tahu mengapa ini terjadi. Segera setelah kemundurannya ini dimulai, kekuatan garis darah yang baru terbentuk yang telah tersembunyi jauh di dalam hatinya secara otomatis mengalir keluar pada saat ini. Untaian kekuatan garis keturunan ini mungkin tampak sedikit lemah, tetapi memiliki efek yang sangat misterius. Alasan luka serius di tubuhnya sembuh dalam 10 hari sebagian besar karena darah ungu merah ini. Meskipun Xiaoyan tidak mengerti mengapa darah ungu merah ini bertindak berlawanan dengan ketenangan biasanya, dia tidak dengan sengaja mengendalikannya. Dia membiarkannya melakukan tugasnya. Tentu saja, alasan mengapa dia membiarkannya bertindak sesuka hatinya adalah karena dia secara bertahap merasakan kekuatannya sedikit meningkat setiap kali darah ungu merah beredar ke seluruh tubuhnya. Darah ungu merah sepertinya terus membara dan memurnikan tubuhnya. Perbaikan ini tidak diragukan lagi bagus untuk Xiaoyan. Makanya, dia tidak menghalangi prosesnya.
Dengan aliran waktu, dia secara bertahap memasuki kondisi seperti tertidur. Jantungnya terus berdetak perlahan dengan cara yang ritmis saat dia jatuh tertidur. Gumpalan darah ungu merah mengalir keluar dan tanpa lelah menghaluskan meridian dan daging Xiaoyan. Tentu saja, dengan temperamen ini, aura Xiaoyan perlahan naik saat dia tertidur lelap. Chapter 1484. Konsep waktu menjadi sangat kabur di dalam ruangan yang benar-benar sunyi saat aroma kayu cendana perlahan melayang. Itu dipenuhi dengan aroma yang menguatkan perhatian seseorang. Waktu dengan tenang mengalir di tengah suasana waktu luang ini. 3 bulan. Xiaoyan duduk di retretnya selama 3 bulan penuh. Bahkan dia sendiri tidak mengira itu akan memakan waktu lama, tetapi dia benar-benar lupa tentang waktu dalam tidurnya. Dia telah tenggelam dalam perasaan indah sedang meremukkan tubuh fisiknya. Xiaoyan diam-diam duduk di tempat tidur giok dingin di dalam ruangan yang tenang. Kulitnya menampakkan warna ungu samar. Sangat mungkin untuk melihat warna ungu merah samar di bawah kulitnya. Fluktuasi yang sangat kuat menyebar dari aliran ungu merah ini. Cahaya itu berkedip-kedip. Pada saat ini, cahaya ini menyebar ke seluruh tubuh Xiaoyan. Cahaya ungu merah melingkar menyebar dari hatinya dan mencapai setiap sudut tubuhnya. Cahaya ini terus mengalir ke seluruh tubuhnya selama 3 bulan. 3 bulan tempering mewarnai kulit Xiaoyan yang awalnya pucat dengan warna ungu merah. Bahkan rambut hitamnya sedikit berubah menjadi merah. Dia tampak seperti iblis hanya dengan pandangan sekilas. Tentu saja, bukan hanya penampilan luar Xiaoyan yang berubah. Auranya juga telah mencapai puncak sejati dari bintang 1 yang maju Doseng. Sedikit lagi dan dia akan bisa menerobos ke bintang kedua dari kelas Doseng. Memiliki tubuhnya yang ditempa oleh garis keturunan benar-benar menguntungkan Xiaoyan. Xiaoyan tidak bangun dari kondisi tidurnya setelah auranya mencapai puncak bintang Doseng yang canggih. Waktu perlahan mengalir saat Xiaoyan tetap dalam kondisi tertidur ini. 91 hari, 93 hari, 97 hari, 99 hari. 100 hari. Waktu berlalu 1 hari pada 1 waktu. Saat hari ke-100 tiba, suara gemuruh yang aneh tiba-tiba muncul di dalam ruangan yang sunyi. Suara ini tampak seperti air mengalir. Jika mata seseorang mencari asal-muasal suara itu, orang akan secara mengejutkan menemukan bahwa itu dipancarkan dari Xiaoyan, yang duduk di tempat tidur batu giok yang dingin. Ruang di sekitar Xiaoyan berfluktuasi dengan keras setelah suara gemuruh muncul. Gelombang energi seperti zat mulai menggumpal menjadi banyak kelompok angin yang bertahan di sekitar Xiaoyan dan mengeluarkan suara melolong. Angin yang berputar meningkatkan kecepatan rotasinya. Pada akhirnya, peningkatan jumlah energi mengalir ke ruangan yang sunyi dan diserap oleh pusaran. Ukuran pusaran ini membengkak dengan cepat. Bang! Ruangan yang keras dan sunyi itu terkoyak oleh angin kencang saat ini. Cahaya yang menyilaukan bersinar dari luar. Apa itu? Apa yang terjadi? Pusaran energi yang tiba-tiba muncul di Pulau Naga Timur segera terdeteksi oleh banyak ahli. Banyak tokoh bergegas ke depan. Mereka muncul di luar ruangan yang sunyi tempat Xiaoyan berada dalam beberapa kilatan. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka menyaksikan badai energi yang berputar dengan liar. Jangan panik. Setiap orang harus kembali ke pos mereka. Suara samar dipancarkan dari aula naga sementara semua orang merasa terkejut. Beberapa sosok bergegas dan muncul di langit. Tokoh-tokoh itu adalah Ziyan dan kelompok dokter peri kecil. Anggota klan naga Void kuno buru-buru membungkuk saat melihat Ziyan. Semuanya mulai perlahan mundur. Saya bertanya-tanya mengapa dia membutuhkan waktu yang begitu lama untuk memulihkan diri. Dia sebenarnya berniat untuk melakukan terobosan. Ziyan melayang di langit. Dia menatap Xiaoyan, yang berada di dalam pusaran, dan tertawa. Dokter peri kecil dan King Lin di samping juga diam-diam menghela nafas lega. Mereka sangat khawatir di hati mereka selama 3 bulan ini. Jika Ziyan tidak menjamin bahwa tidak akan terjadi apa-apa,
mereka tidak akan bisa menahan diri untuk tidak memaksa masuk ke dalam ruangan. Bagaimanapun, luka yang diderita Xiao Yan kali ini terlalu parah. Semua orang khawatir bahwa sesuatu yang tidak diinginkan mungkin terjadi padanya. Untungnya, hal terburuk yang mereka bayangkan tidak terjadi. Di sisi lain, Xiao Yan akhirnya diberkati oleh bencana ini. Dia telah meminjam kekuatan garis keturunan di dalam tubuhnya untuk mencoba mencapai bintang kedua dari kelas Doseng. Saudara Xiao Yan memang orang yang luar biasa. Dia hanyalah Doseng awal beberapa bulan yang lalu. Sekarang, dia sedang mendapat kesempatan untuk menembus bintang kedua. Yao Ming di sampingnya juga memberikan pujian yang tulus. Meskipun dia kadang-kadang kembali ke suku Piton 9 tenang dalam tanah selama periode waktu ini, telah menghabiskan sebagian besar waktunya di Pulau Naga Timur. Sulit baginya untuk menemukan kesempatan untuk meraih dukungan besar seperti Naga Void kuno. Secara alami, dia akan berusaha menemukan sebanyak mungkin peluang, terutama sekarang setelah Pulau Naga Timur menunjukkan tanda-tanda penyatuan kembali suku Naga Void kuno. Sementara semua orang di langit membahas transformasi Xiao Yan, energi yang mengalir ke pusaran dari sekitarnya menjadi lebih menakutkan. Ujung-ujungnya, pusaran itu malah menjadi kental. Tetesan energi samar-samar terlihat mengambang di sekitar pusaran. Mereka secara bertahap memancarkan fluktuasi menakutkan yang mengubah ekspresi orang lain saat pusaran berputar. Seiring bertambahnya jumlah energi yang terkumpul menjadi tetesan energi, pusaran energi tampak berubah menjadi pusaran energi. Dalam beberapa menit, sedikit energi terakhir juga menggumpal menjadi tetesan cairan dan bergabung dengan pusaran air yang sangat besar. Bang! Seluruh pusaran air mulai bergetar hebat saat pusaran berubah menjadi pusaran air. Segera setelah itu, Xiao Yan, yang telah tertidur 100 hari, tiba-tiba membuka kedua matanya. Dua lampu ungu merah yang mengejutkan melesat keluar dari sana. Kedua lampu ungu merah melesat ke langit. Banyak anggota suku naga kuno di Pulau Naga Timur merasakan tekanan aneh dari cahaya ungu merah ini. Tekanan berasal dari garis keturunan mereka. Ini adalah tekanan dari keturunan Kaisar Naga. Mengapa itu muncul di tubuhnya? Banyak anggota suku naga kuno tercengang karena tekanan ini. Kejutan melintas di wajah Ziyan saat dia berdiri di langit. Dia bisa merasakan perasaan familiar dari dalam cahaya. Itu adalah kekuatan garis keturunan naga Phoenix. Selain itu bercampur dengan energi lain. Mereka secara alami tidak menyadari bahwa kekuatan garis keturunan Xiao Yan adalah penggabungan dari garis keturunan klan Xiao, garis keturunan klan Gu, dan garis keturunan naga Phoenix. Dengan demikian, akan ada aroma naga Phoenix di dalamnya. Xiao Yan melebarkan mulutnya tiba-tiba sementara banyak seruan terdengar di Pulau Naga Timur. Semua orang dengan cepat melihat pusaran air energi yang sangat besar itu berubah menjadi pilar air yang dilahap oleh Xiao Yan. Bang! Tempat tidur batu giok dingin yang diduduki Xiao Yan hancur berkeping-keping setelah tetes terakhir cairan energi tersedot ke dalam tubuh Xiao Yan. Aura yang sangat menakutkan perlahan menyebar dari tubuhnya dan menutupi seluruh pulau. Keberhasilan! Kelompok Ziyan perlahan menghela nafas lega di dalam hati mereka setelah merasakan aura yang menakutkan. Mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan perlahan menghirup udara kental. Udara ini menggumpal bersama dan berubah menjadi setetes cairan yang jatuh ke debu giok dingin di bawah. Sebuah cahaya menyala dan potongan-potongan debu giok dingin berkumpul kembali menjadi platform batu. Selain itu, ada fluktuasi energi yang sangat mengejutkan yang dipancarkan secara samar-samar dari platform. Xiao Yan berdiri setelah menghela nafas panjang. Dia mengepalkan tangannya dan kekuatan yang sangat kuat menyebar dari setiap sel di dalam tubuhnya dengan kecepatan seperti kilat. Sungguh tubuh fisik yang kuat. Xiao Yan secara singkat merasakan kondisi tubuhnya dan kegembiraan melintas di matanya. Setelah ditempa oleh darahnya selama 3 bulan ini, kekuatan tubuh fisiknya kemungkinan tidak akan kalah dengan naga Void kuno.
Saya benar-benar mendapatkan berkah dari bencana kali ini. Tangan Xiao Yan dengan lembut menyentuh dadanya. Jika dia tidak mengalami pertempuran hidup dan mati kali ini, garis darah di hatinya tidak akan aktif, dan dia tidak akan dapat menembus bintang kedua dari kelas Doseng dengan kecepatan seperti itu. Tubuh fisiknya juga tidak akan diperkuat sedemikian rupa. Selain itu, Xiao Yan merasakan masih ada beberapa sulur darah ungu merah yang mengalir keluar dari hatinya dan memurnikan tubuhnya meskipun dia tidak sedang tidur. Meskipun efeknya jauh lebih lemah, itu lebih unggul dalam hal umur panjangnya. Temperamen yang terus-menerus ini kemungkinan akan berakhir cukup menakutkan karena terakumulasi. Haha, saudara Xiao Yan, selamat. Anda sekali lagi membuat terobosan setelah beberapa bulan yang singkat. Kecepatan latihan semacam ini benar-benar membuatku merasa malu. Sebuah tawa hangat ditransmisikan dari langit sementara Xiao Yan merasa sedikit gembira tentang perubahan di tubuhnya. Kelompok Yao Ming turun dari langit dan mendarat tidak jauh dari Xiao Yan. Xiao Yan menangkupkan tangannya ke Yao Ming. Setelah itu, matanya beralih ke Ziyan. Hatinya menghela nafas lega setelah melihat bahwa dia telah pulih. Tampaknya Ziyan juga telah pulih dari kondisi lemahnya saat itu. Berapa lama retret saya ini bertahan? Lebih dari 3 bulan. Ini baru mencapai 100 hari. Dokter peri kecil tersenyum dan menjawab. 100 hari? Ya, kejutan melintas di mata Xiao Yan saat mendengar berita ini. Dia tiba-tiba bertanya, apakah aliansi telah mengirim berita? Ya, beberapa berita telah disampaikan beberapa hari yang lalu. Itu dari Yao Lao. Dia memintamu segera kembali ke paviliun bintang jatuh secepat mungkin. Wajah dokter peri kecil mengungkapkan ekspresi muram. Dia memandang Xiao Yan dan dengan lembut berkata, api teratai setan yang memurnikan akan segera lahir. Sepertinya Hall of Souls sudah mulai beraksi. Sepertinya mereka berencana menargetkan api teratai iblis pemurnian. Xiao Yan perlahan mengangguk. Itu dekat dengan waktu ketika api lotus pemurnian iblis akan lahir. Xiao Yan sudah sadar bahwa Hall of Souls tidak mau diam saja. Mereka pasti akan mencoba untuk merebut benda alam misterius seperti api lotus pemurnian iblis. Karena ini masalahnya, kita akan kembali ke paviliun bintang jatuh hari ini. Kita juga perlu mendiskusikan masalah tentang nyala api iblis. Suara Xiao Yan agak dalam. Dia telah berusaha keras untuk api teratai iblis pemurnian ini. Dia harus memasukkan lebih banyak karena dia harus berurusan dengan para ahli dari klan Hun. Dia perlu mendapatkan api iblis terlepas dari apa yang terjadi. Chapter 1485. Apakah kalian semua berencana untuk kembali ke Central Plains? Aku juga akan menemani kalian semua. Ziyan di samping tersenyum dan memberitahu semua orang. Setelah mendengar percakapan kelompok Xiao Yan, Xiao Yan sedikit terkejut setelah mendengar berita ini. Dia bertanya, kamu juga pergi? Pulau Naga Timur baru saja mengalami pertempuran besar. Apakah ini saat yang tepat bagimu untuk pergi sekarang? Xiao Yan secara alami menyadari bahwa Ziyan berniat untuk membantunya mendapatkan api teratai pemurnian iblis. Peluang Xiao Yan untuk sukses tidak diragukan lagi akan meningkat jika dia bisa mendapatkan bantuan dari seorang ahli yang telah mencapai bintang keempat dari kelas Doseng, tetapi Pulau Naga Timur saat ini tidak apa-apa. 3 Raja Naga Besar telah menderita luka serius kali ini, dan Raja Naga Barat dan Selatan lumpuh. Tidak ada yang tahu berapa lama mereka akan membutuhkannya sebelum mereka dapat memulihkan kekuatan mereka. Para tetua akan menyelesaikan masalah Pulau Naga Timur dengan tepat. Ziyan berkedip pada Xiao Yan dan tersenyum saat dia menjawab, kamu terlalu banyak membantuku kali ini. Setidaknya aku harus mencoba membalas budi, kan? Xiao Yan ragu sejenak setelah mendengar desakan Ziyan. Dia akhirnya mengangguk. Pertarungan untuk api teratai iblis pemurnian pasti akan melibatkan Hall of Souls. Selain itu, Hall of Souls akan berhenti meremehkannya. Oleh karena itu, para ahli yang akan mereka kirim pasti akan sangat kuat. Akan jauh lebih aman jika ahli kekuatan Ziyan menemani mereka.
Kapan kita akan pergi? Mata Ziyan menunjukkan kegembiraan setelah Xiao Yan mengalah. Nada suaranya sepertinya memberi kesan bahwa dia tidak sabar untuk keluar. Xiao Yan menatapnya dengan ekspresi yang agak aneh. Mungkinkah gadis ini menjadi kesal karena harus tinggal di Pulau Naga Timur ini dan menggunakan kesempatan ini untuk keluar dan bersantai? Karena tidak ada lagi masalah yang harus dihadapi, kita harus pergi sekarang. Selain itu, kepala suku Yao Ming, tolong bantu aku menjaga Kailin saat kamu kembali ke suku Piton 9 Tenang Deep Ground. Di antara 3 sandera suku Heaven Demon Phoenix, pertama-tama kami akan membebaskan Jing Feng. Jika tidak, mereka mungkin melakukan sesuatu yang drastis dalam kecemasan mereka. Kun Feng dan Ying Feng akan terus ditahan di Pulau Naga Timur. 2 Doseng masih bisa menahan mereka. Selain itu, 3 pulau naga besar telah mengalami kekalahan yang menyedihkan. Bahkan suku Heaven Demon Phoenix kemungkinan tidak akan berani mencoba menyelamatkan mereka. Xiao Yan menoleh dan tersenyum saat berbicara dengan Yao Ming. Meskipun Yao Ming cukup kuat, dia baru saja mendapatkan kembali posisi kepala suku. Selain itu, dia bahkan telah menyinggung suku Heaven Demon Phoenix. Secara alami, dia tidak bisa pergi terlalu lama. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak meminta bantuannya. Iya, Yao Ming tersenyum dan mengangguk. Dia menangkupkan tangannya sambil menghadap Xiao Yan saat dia berkata, "Kalau begitu, aku harap perjalananmu akan lancar." Xiao Yan menyeringai. Dia berhenti berbicara saat dia melambaikan lengan bajunya. Terowongan spasial terbentuk di sampingnya. Setelah itu, dia memimpin untuk melangkah perlahan ke dalamnya. Yang lainnya dengan cepat mengikuti dari belakang. Ziyan dengan cepat memberikan beberapa instruksi sebelum terbang ke terowongan spasial di depan mata tak berdaya dari tetua pertama dari Pulau Naga Timur. Awan dengan malas melayang di langit biru. Sinar matahari yang hangat tersebar turun dari cakrawala, menyebabkan segala sesuatu dipenuhi dengan kemalasan. Swoosh! Riak melingkar tiba-tiba muncul di langit yang tenang saat celah spasial juga perlahan-lahan terbuka. Banyak sosok manusia perlahan keluar darinya. Aku akhirnya meninggalkan pulau sialan itu. Mengapa orang-orang itu berpindah ke tempat terkutuk seperti itu di masa lalu? Ziyan menghirup udara segar setelah keluar dari celah spasial. Dia merentangkan tangannya. Wajah cantiknya tampak agak mabuk. Kelompok Xiao Yan berhadapan satu sama lain setelah menyaksikan Ziyan berubah dari kaisar naga yang sangat mengesankan menjadi seseorang dengan karakteristik seorang gadis kecil. Mereka hanya bisa menggelengkan kepala tanpa daya. Meskipun telah menjadi kaisar naga, gadis ini masih menyembunyikan karakternya dari dalam dirinya. Ayo pergi. Area ini sudah berada di dalam wilayah aliansi. Kita harus bisa tiba di paviliun bintang jatuh segera. Mata Xiao Yan melihat sekelilingnya. Setelah mendapatkan sikapnya, dia melambaikan tangannya dan dengan cepat memimpin jalan ke paviliun bintang jatuh. Kecepatan kelompok Xiao Yan saat ini bisa digambarkan sebagai menakutkan. Dalam beberapa menit, banyak kota mulai berkedip di bawah mereka. Namun, Xiao Yan akhirnya mengerutkan kening setelah melihat banyak dari kota-kota ini telah rusak. Jelas, mereka terlihat seperti telah mengalami banyak pertempuran. Sepertinya belum damai dalam aliansi selama periode waktu ini. Pikiran ini terlintas di hati Xiao Yan setelah menangkap situasi di sepanjang jalan. Kecepatannya tiba-tiba bertambah cepat saat tubuhnya menghilang ke cakrawala dengan sekejap. Yao Lao, leluhur Hou Yun, tetua pertama dari Menara Pil, dan beberapa lainnya semua berkumpul di dalam aula besar di bangunan utama paviliun bintang jatuh. Ekspresi mereka sedikit suram. Jelas, suasana hati mereka buruk. Selama periode waktu ini, sekitar setengah dari 300 lebih kota penting dalam aliansi telah diserang. Meski serangan ini mungkin muncul dari berbagai faksi, ada ahli dari Hall of Souls yang bercampur di antara mereka. Mata Yao Lao menyapu aula saat dia berkata perlahan. Matanya berisi beberapa amarah saat dia melanjutkan, Menara Pil juga telah menyampaikan pesan.
Ada peningkatan jumlah serangan diam-diam baru-baru ini. Banyak alkemis akhirnya menghilang setelah serangan diam-diam. Kita semua harus menyadari dengan jelas siapa yang berada di balik ini. Orang-orang dari Hall of Souls ini menjadi semakin sombong. Dua alis merah menyala leluhur Hou Yun bergerak saat dia berbicara dengan kejam. Tetua pertama dari Menara Pil di samping juga mengangguk dengan ekspresi muram. Bahkan seseorang setenang dia menjadi sedikit marah dengan metode tercela Hall of Souls. Untungnya, aliansi telah membentuk penjaga patroli. Ini akhirnya mencegah banyak masalah terjadi. Namun, semua orang di dunia luar tahu bahwa Hall of Souls telah mengubah aliansi Sky Mansion kami menjadi sangat berantakan dan membuat kami kelelahan. Beberapa faksi netral yang berencana bergabung dengan aliansi telah diguncang oleh metode Hall of Souls sampai mereka mulai ragu-ragu. Ini buruk bagi reputasi kita jika ini terus berlanjut. Yao Lao mengomentari situasinya. Apa yang kamu pikirkan? Tetua pertama dari Menara Pil perlahan bertanya. Kami akan melakukan kepada mereka seperti yang telah mereka lakukan pada kami. Mereka telah menyerang kota kita. Kalau begitu, kami akan menyerang aula cabang mereka. Rasa dingin melintas di mata Yao Lao saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Oh, tetua pertama dari Menara Pil dan leluhur Huo Yun sedikit terkejut saat mendengar ini. Meskipun aliansi Sky Mansion cukup kuat, masih ada celah antara mereka dan Hall of Souls, namun Yao Lao berencana melancarkan serangan. Sudah bertahun-tahun sejak seseorang menyerang aula cabang Hall of Souls. Bagaimanapun, itu tidak berbeda dengan menarik ekor harimau. Semua orang bergegas bersembunyi dari Hall of Souls, mengingat reputasi mereka yang ganas. Siapa yang berani menuju ke wilayah mereka dan jatuh ke tangan pihak lain? Meskipun Hall of Souls sangat kuat, banyak ahli mereka berada di markas mereka. Balai cabang mereka tidak menakutkan seperti yang dibayangkan. Kita tidak perlu takut untuk tidak berurusan dengan mereka selama kita mengumpulkan kekuatan kita. Yao Lao tersenyum tipis saat berbicara. Saat ini, aliansi Sky Mansion memang lebih lemah dari Hall of Souls, tapi celah ini tidak terlalu besar. Meskipun ada klan Hun di belakang Hall of Souls, ada juga klan kuno lain yang terus memantau mereka. Oleh karena itu, tidak perlu khawatir tentang klan Hun yang meluncurkan kampanye besar untuk menghancurkan aliansi Sky Mansion. Xiao Yan memiliki giok dewa kuno Tusi di tangannya dan klan Gu pasti tidak akan hanya melihat giok kuno jatuh ke tangan klan Hun. Oleh karena itu, klan Gu pasti tidak akan duduk di sana jika klan Hun berani menyerang. Haha, kata-kata guru itu benar. Tidak sopan jika tidak membalas kunjungan dari pihak lain. Hall of Souls terlalu sombong. Sekarang adalah waktunya untuk menekan mereka sedikit. Tawa yang jelas tiba-tiba terdengar di dalam aula besar sementara semua orang merenungkan rencananya. Angin sepoi-sepoi bertiup saat beberapa sosok muncul di aula. Mereka secara mengejutkan adalah kelompok Xiao Yan. Xiao Yan. Semua orang terkejut saat melihat orang ini sebelum mereka mengungkapkan ekspresi terkejut. Kamu akhirnya kembali auramu. Leluhur Hou Yun tertawa dan menegur. Dia baru saja akan berdiri ketika dia tiba-tiba tampak telah menemukan sesuatu. Ekspresinya sedikit terkejut saat dia menatap Xiao Yan dan berseru. Doseng bintang 2. Tetua pertama dari Menara Pil juga menyapu matanya ke Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia menghela nafas dan tertawa getir. Dalam setengah tahun, kamu telah langsung melompat dari bintang 1 kelas Doseng ke bintang kedua. Apakah Anda sengaja mencoba membuat saya terlalu malu untuk menunjukkan diri saya melalui kecepatan ini? Yao Lao sedikit tertegun. Jelas, dia tidak menyangka kekuatan Xiao Yan melonjak setelah pergi selama setengah tahun atau lebih. Namun, dia dengan cepat menoleh dan dengan gembira membelai janggutnya. Matanya sedikit bergeser sebelum tiba-tiba berhenti di Ziyan, yang berada di samping Xiao Yan. Ekspresinya akhirnya menjadi serius. Dia mungkin hanya banseng tingkat tinggi, tetapi kekuatan spiritualnya sangat kuat. Dia bisa merasakan betapa menakutkannya Ziyan.
Siapa ini? Yao Lao berdiri. Dia tampak sangat serius saat dia menangkupkan tangannya ke Ziyan dan bertanya dengan sopan. Leluhur Huo Yun di sampingnya dan tetua pertama Menara Pil sepertinya juga mendeteksi orang yang menakutkan ini setelah Yao Lao memperlakukan Ziyan dengan postur yang sopan. Ekspresi terkejut melonjak di mata mereka. Bagaimana Xiaoyan mengembalikan keberadaan yang begitu kuat setelah pergi dalam perjalanan? Ziyan tanpa sadar sedikit malu setelah melihat Yao Lao begitu sopan. Dia pernah bertemu Yao Lao di masa lalu, tapi saat itu, dia masih memiliki penampilan seperti seorang gadis kecil. Guru, dia adalah Ziyan. Kamu pernah bertemu dengannya sebelumnya? Xiaoyan tersenyum dan berkata, namun, dia adalah Kaisar Naga dari suku Naga Void kuno. Dia ada di sini untuk membantuku dalam mendapatkan api teratai pemurnian iblis. Kaisar Naga dari suku Naga Void kuno. Hati leluhur Hou Yun dan tetua pertama Menara Pil berdebar keras saat mendengar gelar ini. Mata mereka menunjukkan ketidakpercayaan saat mereka melihat Xiaoyan. Mereka tidak percaya bahwa dia bisa berteman dengan keberadaan yang begitu menakutkan.